Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tami, apa kabar? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Baik, Ibu. Sehat Bu Tami? Sehat, Ibu. Alhamdulillah kalau sehat, tapi saya lihat Ibu tidak seceria biasanya. Apakah ada masalah Bu? Kalau boleh tahu, cerita dong sama saya apa masalah Ibu. Oh iya, begini Ibu Reni. Eh, saya itu mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika saya sedang di supervisi dan kebetulan saat supervisi saya itu hadirkan pengawas seperti itu. Nah, pengawas tersebut sudah melaporkan kepada kepala sekolah. Laporannya adalah ketika di kelas saya tidak menggunakan buku teks. Begitu, Bu Reni. Oh begitu Bu. Kalau boleh tahu, gimana Ibu rasanya gitu dengan peristiwa tersebut? Apakah mengganggu Ibu dengan pikiran yang nggak tenang atau bagaimana? Bu, bisa diceritakan? Eh, Sebenarnya saya ingin istilahnya menjelaskan kepada kepala sekolah terkait dengan yang namanya buku teks bahwa di waktu ini, di zaman ini, guru itu tidak tergantung dengan buku teks, karena banyak sekali sumber terkait dari pelajaran saya seperti itu. Apalagi pelajaran saya itu termasuk pelajaran umum ya. Maka kemudian kita bisa pakai e-book atau kemudian kita bisa pakai sumber-sumber di internet gitu kan. Atau berikutnya kita bisa pakai ensiklopedi mengoptimalkan apa yang ada di perpustakaan seperti itu. Kira-kira demikian Bu, saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah seperti itu. Ya, kira-kira Bu, lewat pembicaraan ini, apa ya Bu yang bisa saya bantu atau yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini Bu? Jadi saya sih penggunaan menurut saya penggunaan buku teks itu hanya akan menghambat atau guru itu tidak bisa terlalu berkembang ya Bu ya, karena benar-benar terbatas dengan apa yang disampaikan di buku teks tersebut. Padahal hari ini semua ilmu itu sudah terpampang bebas, bisa peroleh dari manapun seperti itu. Kira-kira demikian Ibu. Saya sih minta diberikan minta diberikan satu ruang untuk saya gitu. Apalagi kita kan kurikulum merdeka ya Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Ya betul. Berarti Ibu mengharapkan solusi atas masalah yang Ibu Tami alami sekarang ya Bu ya. Baik Bu, Iya. semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan. Jadi permasalahannya yang udah diceritakan tadi, kira-kira yang membuat dapat teguran tersebut itu kalau menurut Bu Titin tuh apa? Dari segi buku teks ada yang lain nggak Bu kira-kiranya? Yang membuat Ibu tuh sampai benar-benar ditegur gitu loh. Coba kita introspeksi di bareng ya Bu ya. Ya berpikirnya kalau kalau pengawas itu berpikirnya buku teks itu adalah buku acuan yang sudah ditentukan oleh dinas seperti itu ya kan. Alangkah baiknya apa yang sudah diberikan oleh dinas ya dipakai seperti itu gitu kan ya. Ya tapi saya berpikirnya selama ini saya sudah istilahnya terkait materi tersebut kan diulang seperti itu. Maka kemudian saya menganggapnya saya sudah menguasai materi tersebut seperti itu Bu. Oh, jadi menurut beliau itu Ibu tuh kurang tepat gitu Bu. Kenapa nggak pakai buku teks gitu ya Bu Tamia? Iya. Terus apa yang membuat beliau itu keberatan gitu? Kenapa yang memicu beliau itu kurang bisa menerima bahwa Bu Tami itu menggunakan buku teks? Bu Tami tahu nggak kenapa sampai semarah itu gitu loh beliaunya? Ya, karena saya bilang saya sudah menguasai materi tersebut
dan materi tersebut adalah materi yang diulang seperti itu. Maka kemudian dalam artian ya saya tahapan-tahapannya itu saya sudah ya udah apal gitu loh istilahnya. Makanya ya saya berpikir untuk tidak terlalu menggunakan buku teks seperti itu, Bu. Jadi menurut Bu Tami itu nggak menggunakan buku teks tuh karena udah hafal gitu ya Bu, karena Iya, udah iya, melotok per materi iya, gitu. Mungkin itu iya, Bu yang membuat beliaunya tersinggung, karena memang di buku teks itu kan banyak ilmu-ilmu yang bisa ditularkan ke siswa. Nah, bagus, sebenarnya bagus sih Bu, saya juga jarang juga menggunakan buku teks, tapi seperti yang kita ketahui bahwa karakter profil pelajar Pancasila itu beragam ya Bu ya, belajarnya itu kan nggak hanya dari buku teks, bisa dari buku-buku yang lain. Nah, iya. ya Bu, buku paket itu mungkin harapan pengawasnya itu menggunakan buku paket itu untuk sumber belajar yang satu-satunya, padahal kita banyak yang dari sumber lain. Nah Bu, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Bisa diceritakan Bu? Kalau terkait buku teks itu ada yang informasinya itu belum diupdate seperti itu. Karena berikutnya buku teks itu kan dipakai dari angkatan ke angkatan. Sedangkan itu kan angkatan ke angkatan kita saja sudah mengalami di tahun ini 2 kali kan, 2013 kemudian transisi ke kurikulum merdeka seperti itu kan. Maka kemudian eh, saya berpikirnya ya saya harus mencari sumber yang lebih update, walaupun kemudian terkait mata pelajaran saya, orang punya image mata pelajaran yang tentang apa sih peristiwa-peristiwa masa lampau ya. Tapi terkait peristiwa masa lampau pun kalau terkait kurikulum, kemudian kontennya tetap harus ada yang di-update seperti itu. Karena ada beberapa materi yang kemudian apa ya istilahnya ditambahkan di kurikulum merdeka ini yang waktu di kurikulum yang sebelumnya itu tidak ada seperti itu. Kayak terkait dengan materi apa jalur rempah seperti itu di sebelum-sebelumnya itu tidak ada materi terkait tentang jalur rempah. Jadi saya berpikirnya begitu kalau Oh, menggunakan buku teksnya itu luas sendiri ya pun Bu ya? buku teksnya itu sendiri belum Belum ada. belum belum sesuai gitu. Sedangkan materinya itu sudah ada materi yang baru, kira-kira seperti itu. Oh baik Bu, jadi bisa saya simpulkan ya Bu, masalah ini tuh mungkin Bu Tami bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika nantinya akan dipanggil kepala sekolah, karena pasti Bapak pengawas akan bilang nih kepada kepala sekolah kita kan. Nah, sebenarnya untuk masalah ini tuh sebenarnya nggak terlalu ini, cuman karena pengawasnya itu tersinggung dan mungkin saat Bu Tami itu menyampaikan tentang ketidakpemakaian buku teks itu, jadi beliaunya marah begitu. Jadi mungkin beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif atau solusi sehingga menambahkan semangat Bu Titin untuk mengajar. Jadi Bu, eh, sebuah rencana apa nih Bu yang akan Bu Tami lakukan ke depannya setelah ada masalah ini Bu? Oh iya, baik. Jadi saya akan menemui kepala sekolah untuk kemudian memberikan apa penjelasan bahwa banyak sumber ya, banyak sumber belajar seperti misalkan internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya siswa itu dapat mengeksplor materi dengan merdeka. Seperti itu. Begitu Bu Reni. Keren sekali Bu Tami ya, sangat bagus. Saya setuju sekali dengan ide itu. Wah, alhamdulillah ya Bu kita mengenai masalah itu mungkin sudah bisa kita akhiri ya Bu karena memang sudah dilakukan refleksi dari Bu Tami dan sudah menyusun rencana-rencana aksi yang kedepannya. Jadi Bu ada lagi nggak yang ingin Ibu sampaikan sebelum ditutup pembicaraan kita ini? Oh iya, baik. Saya juga berkomitmen untuk selalu membuat
rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga siswa saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat siswa saya senang dalam kegiatan apapun itu ya, tanpa ada unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada siswa-siswa saya. Itu terkait dengan komitmen ya, yang akan saya jalankan ke depannya. Idenya sangat bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terlaksanakan, terselesaikan, dan Ibu dapat kembali ceria, bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Terima kasih, Ibu Tami. Terima kasih, Bu Reni. Semoga sharing ini bermanfaat untuk saya dan saya bisa menjadi seorang guru yang memang sesuai untuk anak-anak. Seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Itu adalah harapan kita semua ya Bu ya sebagai guru. Ya, Semangat Bu Tami. ya semangat sama-sama Ibu. Ya.